Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Okay. My name is Putri Saskia. I am your host today. Let me introduce our group. First is Mrs. Veronica will be our presenter. And second is Soraya will be our moderator. But Soraya can join because the connection is not good. So replace it with I will host and moderator. Okay, so Ms. Ika will going to present about Hami industri pariwisata. If you have any question, you can give it in the ending. So Mrs. Ika, is your time. Okay, thank you very much, Putri Saskia. Right now, I will to present about industri pariwisata. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia aja ya, supaya lancar ya. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk memahami industri pariwisata. Ini ada di kurikulum, khususnya untuk siswa perhotelan ya. Ada industri pariwisata. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Nah, itu arti dari wisata. Sedangkan arti dari pariwisata ini adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi itu bedanya ya. Kalau wisata itu adalah kegiatan perjalanan dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu sementara, menginap. Sedangkan pariwisata ini adalah tempat wisatanya, ya, yang diselenggarakan oleh seseorang atau pengusaha dengan berbagai fasilitas. Nah, di dalam pariwisata tersendiri itu ada objek pariwisata, kemudian ada hiburannya, ada souvenirnya. Ya, souvenir ini yang harus sebenarnya yang harus ada di setiap tempat wisata supaya orang-orang yang pergi ke tempat itu bisa mendapatkan kenangan tersendiri. Biasanya yang termurah itu gantungan kunci ya, itu yang biasanya dibuat dan ya relatif lebih murah lah daripada yang lainnya. Kemudian harus ada wisatawan. Sebuah objek wisata kalau tidak ada wisatawannya ya mati, gitu ya. Nah, sekarang ini model corona seperti ini kan banyak sekali yang jatuh ya, beberapa objek wisata cukup turun drastis wisatawannya dan sekarang ini sudah mulai untuk bangkit. Semoga saja corona cepat berlalu jadi bisa bepergian kita ya. Kemudian ada beberapa yang harus lengkap di dalam pariwisata. Seorang wisatawan pasti harus atau memerlukan transportasi, baik udara, darat maupun laut. Kemudian akomodasi, ya, tempat tinggalnya, kemudian tempat mandinya, itu harus ada. Kemudian makanan dan minuman. Setiap orang yang pergi bepergian pasti mencari makanan dan minuman, kuliner ya. Kuliner lain daripada tempat tinggal dia sendiri. Nah,
Kita coba kenal apa itu industri pariwisata. Tadi teman-teman sudah mempelajari atau memahami antara wisata dan pariwisata. Nah, sekarang apa itu industri pariwisata? Industri pariwisata adalah industri yang menawarkan beragam peluang karir, ya, jangka panjang bagi individu yang antusias menempatkan pendidikan dan keterampilan untuk bekerja di berbagai lingkungan. Itu industri. Kemudian pariwisata itu terdiri dari dua kata, pari dan wisata. Pari berarti seluruh dan wisata berarti perjalanan. Nah, perjalanan penuh dari suatu tempat menuju dan singgah di suatu tempat dan kembali ke tempat asal semula. Itu yang disebut dengan pariwisata. Maka teman-teman perlu diperhatikan bahwa industri pariwisata itu berarti beragam peluang karir di dunia pariwisata. Ya, ada banyak sekali sebetulnya kalau teman-teman mencoba mempelajari lebih dalam. Baik, perlu dibedakan lagi teman-teman tadi sudah memahami wisata dan pariwisata. Nah, ada beberapa istilah yang perlu teman-teman pahami kembali. Ada kepariwisataan, ada berwisata, dan juga ada wisatawan. Kepariwisataan ini adalah perihal yang berhubungan dengan wisata. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan wisata itu disebutnya dengan kepariwisataan. Kemudian berwisata itu berarti melakukan perjalanan wisata. Sedangkan wisatawan ya kita tahu orang yang berwisata, baik mancanegara maupun yang domestik. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pariwisata. Jenis-jenis pariwisata ini ada beberapa. Satu ada pariwisata untuk menikmati perjalanan. Ini biasa disebut dengan pleasure tourism. Di pariwisata untuk menikmati perjalanan saja. Nah, kalau teman-teman sering jalan-jalan di dalam kota, keliling kota, menikmati suasana kota, ini bisa dimasukkan di dalam pleasure tourism. Kemudian pariwisata untuk berekreasi atau recreation tourism. Nah, ini untuk rekreasi biasanya ini keluarga ya, wisata keluarga, mungkin pergi ke pantai seperti itu. Kemudian pariwisata untuk kebudayaan atau culture tourism. Nah, ini untuk kebudayaan biasanya teman-teman yang sekolah, saya kalau di sini saya belum lihat ya. Ketika mungkin kelas 2 atau kelas 3 di semester awal itu akan diajak untuk keluar. Jadi menikmati kebudayaan lain. Contohnya kalau dulu saya sempat berwisata di Bali, maka kita akan mengenal budaya-budaya Bali dan di sana cukup kental ya. Dari bangunan, kemudian dari cara berdoa, kemudian tempat-tempat yang lain itu tari-tariannya, nah kebudayaannya itu kita bisa pelajari di situ. Tetapi dulu ya tidak sekedar berwisata, harus ada laporannya. Apa saja yang dilakukan ketika berwisata. Nah, itu disebut dengan culture tourism. Kalau kita jalan-jalan di tempat-tempat yang kebudayaannya cukup kuat. Kemudian pariwisata untuk olahraga atau sport tourism. Nah, ini biasanya berhubungan dengan kegiatan fisik tubuh kita. Nah, kadang kita sering berenang, teman-teman yang sering ke Karai mungkin, yang sering ke Kilo 16, nah ini bisa masuk ke dalam wisata olahraga. Saya berharap di Sungai Kayan nanti bisa dijadikan spot seperti ini ya, sport tourism. Jadi kalau awal bulan apa itu ya, sempat diadakan pameran dan ada pameran olahraga, ada jet ski juga. Itu
cukup menarik perhatian. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa tumbuh wisata di Bulungan ini. Sempat berangan-angan juga kita punya restoran terapung seperti itu ya. Jadi teman-teman atau bapak-bapak yang mungkin berterdampak pandemi ini, yang punya booth, punya perahu, mungkin bisa membuat apa ya, restoran kecil, bukan rumah makan kecil, atau sebagai tempat berjualan untuk berjualan terapung seperti itu. Seperti di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan itu ada ya pasar terapung kalau di sana. Kalau saya mengangan-angan di situ nanti ada restoran terapung atau tempat makan lah istilahnya, jual beli makanan tapi sambil berwisata air. Itu hanya angan-angan. Semoga saja nanti ada. Tentunya dengan apa ya, keamanan yang lengkap ya. Kemudian pariwisata untuk urusan dagang atau bisnis tourism. Nah, ini pariwisata untuk urusan dagang biasanya mereka yang punya jualan, kemudian sambil bepergian, tapi juga berbisnis. Itu ada itu. Ada yang memiliki perusahaan di berbagai tempat, nah itu juga salah satunya bisa dikatakan dengan bisnis tourism. Kemudian pariwisata untuk konservasi atau convention tourism. Nah, ini adalah penggolongan pariwisata. Ada wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata perjalanan, wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, pertanian, maritim, cagar, buru, pilgrim, bulan madu. Nah, ini wisata-wisata yang sudah digolongkan. Kalau budaya atau culture tadi sudah, kesehatan ini ada wisata yang menawarkan seperti spa ya, tapi hanya di kaki ikan-ikan kecil yang menggigit-gigit kaki kita ya, tapi tidak sakit. Nah, itu salah satu wisata kesehatan atau spa di hotel atau di mana itu ya. Kemudian wisata olahraga sudah, wisata komersial, wisata industri, perjalanan. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak SMK ya, terutama wisata industri perjalanan. Kemudian wisata politik perjalanan, jadi berpolitik tapi di tempat umum gitu ya. Kemudian ada wisata konvensi, sosial, pertanian, ini yang sedang tumbuh. Wisata pertanian, jadi menanam padi. Kemudian wisata maritim, ini yang berkaitan dengan air, ski, jet ski, dan lain sebagainya. Kemudian wisata cagar, hutan ya. Kemudian wisata buru, wisata pilgrim, dan bulan madu. Nah, kita coba lihat ya, sebetulnya berfungsi nggak sih pariwisata ini? Berfungsi ya. Apalagi sekarang ini kan 2 tahun lalu ya, 2019 kalau nggak salah. Itu di pariwisata itu diletakkan di bagian paling depan. Artinya adalah pariwisata ini mendukung atau menyokong ekonomi suatu daerah. Gitu. Fungsinya dari pengembangan wisata ini menggalakkan ekonomi. Nah, ini kalau ekonomi di suatu pariwisata itu berkembang, pasti penduduk setempat juga akan terdampak gitu. Jadi kalau berkembang artinya banyak pengunjung, berarti penduduk sekitar juga bisa berjualan atau hal lainnya yang bisa menggalakkan ekonomi. Kedua, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.
Yang ketiga, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, kita perlu mengembangkan objek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. Ini di Lombok atau di mana itu ya? Itu sudah mulai pelatihan-pelatihan kepariwisataan. Jadi kursus seperti itu ya. Kursus bahasa, kursus bagaimana melayani orang, seperti itu. Jadi ada perlakuan khususnya, tidak serta-merta kita melayani saja itu tidak, tetapi harus melalui tahapan, ya, supaya emosi kita juga terkontrol ketika menghadapi orang-orang yang suka marah atau tidak sesuai atau tidak suka dengan pelayanan kita, itu ada caranya untuk menanggapi. Oke, ada 10 unsur pokok pariwisata ya. Yang pertama adalah pemerintah. Kemudian unsur kedua perasaan ingin tahu. Ketiga sifat ramah tamah. 4 jarak dan waktu. 5 atraksi. 6 akomodasi. 7 pengangkutan. 8 harga-harga. 9 publisitas. Dan 10 kesempatan. Nah, pemerintah di sini ikut campur dalam pengelolaan. Kemudian perasaan ingin tahu adalah ini juga pada wisata-wisatawan biasanya belum pernah mengunjungi sebuah daerah. Nah, di situ kalau ada hal-hal yang menarik, pasti seseorang akan ingin mengunjungi. Kemudian sifat ramah tamah, di mana kita harus punya sifat ini ketika menghadapi seseorang. Semarah apapun wisatawan, kita coba untuk tetap ramah seperti itu. Bagaimana cara kita untuk berkata-kata kepada wisatawan tersebut. Kemudian jarak dan waktu. Nah, ini harus ada di dalam pariwisata. Kenapa? Jarak ini berarti lokasi ya, lokasi antara kota dengan tempat tujuan contohnya. Contohnya ketika kita akan ke Kampung Sajau, contohnya, di sana kan ada wisata budayanya. Nah, itu jaraknya cukup jauh, tetapi masih bisa dijangkau. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian atraksi, ini adalah hiburannya apa saja, akomodasi itu tempat tinggalnya, apakah dekat dengan tempat tinggal, ada atau tidak. Kalaupun seseorang butuh stay atau butuh tinggal menginap, nah, seharusnya ada di area dekat area wisata. Itu harusnya ada akomodasinya. Kemudian pengangkutan ini berkaitan dengan transportasi. Kemudian harga-harga. Nah, ini perlu dibicarakan, seharusnya memang ada yang mengelola dan disepakati bersama berkaitan dengan harga-harga. Sejauh ini sudah ada satu laporan kemarin bahwa ada seorang wisatawan yang ingin pergi ke Jogja, di mana makanan-makanan di Jogja itu murah. Ya. Kemudian dia coba untuk ke sana, pergi, kemudian tidak sesuai dengan harapan, di mana dia membeli makanan, tetapi harganya cukup mahal, seperti itu. Nah, ini salah satu hal kenapa harga-harga harus diperhatikan. Jadi harus ada paguyubannya sendiri. Kemarin sudah langsung diinterogasi, dicari supaya tidak merugikan yang lainnya seperti itu. Dan entah sudah selesai atau belum, tetapi belum ada beritanya sampai sekarang ya. Tetapi sudah diinvestigasi. Kemudian publisitas, ini hal yang penting juga kalau teman-teman mengikuti IG-nya Kemenparekraf, maka di situ teman-teman akan melihat berbagai publisitas yang ada di situ. Ya, flyernya ataupun video-videonya itu salah satu publisitas. Jadi orang-orang banyak yang tahu. Nah, sekarang yang banyak menggunakan aplikasi TikTok, ya sebenarnya bisa disasar ke situ, cuman
eh, belum tentu semuanya menggunakan aplikasi itu ya. Yang saat ini lebih efisien mungkin di Instagram ya. Instagram bisa, TV juga bisa gitu ya. Tapi sekarang orang-orang sudah jarang menonton televisi, nontonnya HP. HP yang dilihat. Oke, selanjutnya ada kesempatan. Nah, teman-teman kalau ada kesempatan untuk berwisata, maka hal-hal inilah yang mendasari adanya pariwisata ya. Kesempatan untuk melihat hal-hal baru. Kalau orang-orang kota berwisata ke desa, biasanya dia menyebutnya merefreshkan otak gitu ya. Supaya yang tadinya sudah tertekan di kota, kemudian pergi ke tempat yang lebih hijau. Nah, itu refreshing. Baik, itulah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui berkaitan dengan pariwisata. Masih banyak hal-hal lain terkait dengan pariwisata. Ini salah satu yang digadang-gadang Pak Jokowi ya. Pariwisata saya tetapkan sebagai leading sektor. Pariwisata dijadikan sebagai leading sektor. Ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung dan itu saya tetapkan. Nah, ini tahun berapa ya itu ya? Waktu itu sebelum corona ini sudah mulai. Dan saya coba tekankan ke teman-teman untuk mempromosikan pariwisata. Nah, salah satunya waktu mengajar itu saya bawa anak-anak ke Gunung Putih. Walaupun mungkin mereka sering ke Gunung Putih ataupun sering ke museum, tapi saya coba mereka untuk ke sana, kemudian tidak hanya melihat saja, enggak, tapi coba untuk memandu dan juga mengambil video. Nah, itu yang saya lakukan ketika masih ada perhotelan di sekolah. Baik, demikian tentang industri pariwisata. Semoga industri pariwisata di Bulungan ini bisa lebih berkembang. Walaupun beberapa orang mungkin mengatakan minim atau bagaimana, tetapi masih ada harapan untuk kita untuk membenahi gitu. Jadi dulu sempat berpikir saya dengan Bu Afni untuk yuk kita jadi volunteer. Itu angan-angan ya dulu ya. Untuk apa? Mencoba membersihkan area-area wisata gitu ya. Tapi ternyata sudah ada sudah ada yang mengelola, jadi belum terwujud sampai sekarang. Berharap ada beberapa muncul ke publik, beberapa tempat wisata yang coba untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Gitu. Semoga bisa lebih banyak dan lebih kreatif. Gitu. Yang sudah mulai berkembang itu ada di Tanah Kuning ya. Tanah Kuning itu sudah ada taman-tamannya seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah ya luar biasa lah. Semoga nanti di tempat lain semakin banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh warga Bulungan. Tentunya walaupun ada tempat wisata, tapi akses jalannya juga semoga cepat diperbaiki ya. Kalau ada yang belum mulus atau belum bagus, semoga segera diperbaiki. Semoga menjadi aspal, bisa jadi aspal yang bagus, jadi wisatawan tuh enak untuk pergi jalan. Nah, kalau teman-teman melihat YouTube-nya Ibnu Jamil, ya itu bulan Januari ya, mereka pergi ke Krayan dengan akses darat, lewat akses darat.
dan itu belum jadi, jalannya belum jadi ya. Ya semoga segera diselesaikan ya itu, jadi ada akses untuk pergi ke Malinau. Baik, demikian dari saya Putri Saskia. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang untuk peduli terhadap wisata kita yang ada di sini. Apalagi terdampak pandemi saat ini ya cukup jatuh ya. Oke, semoga segera bangkit. Terima kasih Putri Saskia, demikian dari saya. Okay. Someone a question? If you have a question, you can give it. You can ask it now. Okay, I think no question. So tourism is a travel activity carried out by a person or group of people by visiting certain places for the purpose of research, recreation, personal development, or learn about the uniqueness of a tourist attraction visited in a temporary period. All this stuff is interesting, right? Well, let's wrap up our hope that it even can be useful for all of us. For meeting, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.